Oke, kita lanjutkan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di lapangan, ya. We will to know what is apa sih tentang kebencanaan itu kan, ya. Adik-adik di sini akan kita tuntun beberapa macam bencana yang ada, ya. Dan ini nanti bisa dipelajari pelan-pelan saja, ya. Dan sebelum nanti kita mulai, kakak di sini ingin adik-adik semua tidak perlu canggung. Nanti kalau ada hal yang kurang bisa dipahami, pada waktunya harus ditanyakan, jangan malu-malu untuk bertanya, ya. Lalu yang kedua, kalaupun kita menyampaikan terlalu cepat, sampaikan terlalu cepat untuk bisa dipahami oleh adik-adik semua. Oke? Are you ready? Ready. Ya. Mengenal macam bencana dan cara sederhana dalam menghadapinya. Nah, ini bencana ki apa wae? Terus awak dhewe kudu kepiye? Walaupun nanti kita akan fokus di beberapa macam bencana yang ada di sini, yang kira-kira akan bisa memungkinkan atau sering akan terjadi dan dihadapi oleh adik-adik, itu nanti. Tapi yang paling utama adalah kita mengenal dulu apa saja sih bencana itu. Nah, oke. Yang pertama adalah tentang gempa bumi. Nah, itu gempa bumi itu apa? Ya, silakan bisa dibaca itu. Ya, garis bawahnya adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi. Basa Jawane apa? Gempa bumi? Lindu. Lindu apa rindu? Karena ini dua-dua kata ini hampir memiliki dampak yang sama. Loh iya, rindu itu juga kadang bisa memunculkan getaran-getaran yang luar biasa, menjadi gejolak yang kadang tidak terbendung manakala kita tidak bisa mengatasi. Rindu terhadap siapa? Orang tua, ya. Ini di pondok sini semua enggak? Ada yang enggak, ya? Kalau yang enggak di pondok, otomatis rindu orang tua menghadapi satu tekanan sedikit akan terjadi rindu terhadap situasi lingkungan di rumah, terutama kepada keluarga orang tua kita. Itu getarannya sama. Nek lindu atau gempa bumi itu terjadinya getaran adalah karena adanya gesekan lempeng bumi. Ini secara alami. Getaran-getaran itu bermacam-macam kekuatannya, sehingga bisa menimbulkan dampak yang berbeda-beda. Kalau kekuatannya besar, ya lindu itu akan bisa menggetarkan seluruh permukaan bumi ini, ya. Lalu kalau terjadi lindu, apa aja sih kira-kira yang harus kita menghadapi itu? Kita harus bagaimana? Di sini ada 3 yang utama untuk bisa diketahui adik-adik, yaitu tempat aman untuk bila terjadi gempa atau lindu itu berlindung di sisi samping sebuah benda yang besar. Sebagai contoh, umpamanya di lingkungan sini yang paling kuat itu mana? Kalau di musola ini, ya berarti kita akan diam di sini. Kalau memang musola ini adalah menjadi salah satu perlindungan yang paling kuat, ya sudah, kita diam di sini. Ambil tempat-tempat pojok-pojok ruangan, di mana di situ ada struktur beton yang kuat, berbaring dan oke. Selanjutnya, bila saat terjadi gempa, kita berada di dalam rumah sebaiknya itu tadi banyak itu, ya. Jika jarak dengan pintu keluar kurang dari 12 meter. Kalau di sini sama pintu kan kurang dari 12 meter. Kalau memungkinkan kita harus keluar. Tentukan tempat aman di luar itu yang seperti apa? Tempat
untuk berkumpul kalau di lingkungan sini adalah lapangan di tengah-tengah situ umpamanya. Tujuannya ya ke situ. Bukan berarti kita nanti keluar itu langsung pada lari kemana-mana, enggak. Begitu terjadi kejadian yang darurat, gempa dan sebagainya, ya berkumpul. Larinya keluar itu berkumpul. Kalau jaraknya itu lebih dari 12, gunakanlah rumus aman tadi. Kalau kira-kira kita untuk menjangkau keluar itu tidak memungkinkan, ya cari tempat yang paling aman di dalam rumah itu seperti apa. Itu biasanya kalau yang jarak pintunya lebih dari 12 meter itu manakala kalian berada di umpama di mall, supermarket ya, atau di area-area perkantoran, atau yang ketiga di kampus-kampus university yang sudah begitu besar ya, sehingga di sana terjadi banyak ruangan-ruangan besar yang pintu keluarnya itu membutuhkan waktu untuk mencapai lebih daripada 12 meter. Apa sih kobongan itu? Kebakaran itu apa? Itu bisa dibaca di sini. Sebab-sebab terjadinya api karena adanya panas, benda yang mudah terbakar, dan oksigen. 3 ini perlu dipahami, sehingga pada saat panjenengan semua nanti menghadapi kebakaran, satu, tidak panik. Anda juga bisa memutuskan dari 3 unsur ini sehingga api akan mudah untuk bisa dikendalikan. Tapi nek wis kebakarannya gede ya gelem ora gelem harus kita pergi atau menjauh dari tempat kebakaran tersebut. Gitu ya. Ngantuk? Sampai jam berapa tadi malam? Sholat tahajud ya? Rutin ya? Jam gini udah ngantuk. Ini puasa tidak hari Senin? Ada yang puasa? Tapi banyak yang enggak ya? Berarti nanti kalau diajak lari-lari enggak apa-apa ya? Oke? Yes. Kita lanjut beberapa hal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. Yang pertama, gunakan alat pemadam kebakaran. Di sini ada sudah punya alat pemadam kebakaran ringan? Belum ya? Baik, nanti biar kakak yang sampaikan kepada manajemen di sini maupun di pondok, nanti saya sampaikan ke Abi. Gunakan air untuk memadamkan kebakaran yang tidak disebabkan oleh konsleting listrik dan bahan kimia. Bahan kimia itu apa? Contohnya bahan kimia apa? Bensin atau minyak tanah. Saat terjadi genangan minyak dan di situ timbul api sehingga terjadi kebakaran, kalau kita mengguyurnya tidak diarahkan kepada satu sudut tertentu, itu akan membuat api menjadi menyebar. Demikian tadi untuk mengawali pengantar tentang kebencanaan sudah saya sampaikan ya. Selanjutnya nanti akan ada tambahan dari Kak Prabudi. Ini juga akan menyampaikan langkah-langkah mengevakuasi baik diri maupun mengevakuasi secara massal, dan cara pergerakan bagaimana kita itu akan menuju ke tempat yang aman. Gitu ya. Oke, sekarang saya tanya lagi. Apa kabar semuanya? Yes. Iya. Makanya putrane Mas Agus. Oke, kita ulangi lagi. Apa kabar semuanya? Yes. Ya, itu dong. Karena ngatine insya Allah gitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tentunya ini nanti akan bergulir sambung menyambung sampai kepada praktek di lapangan. Selanjutnya adalah akan disampaikan oleh Kak Prabudi. Oke, dari saya terima kasih. Itu semua sudah disampaikan
biar menjadi perhatian siswa-siswi dan semuanya yang ada di sini. Karena bencana tidak kita tahu datangnya kapan, terjadinya seperti apa. Nah, makanya kita harus waspada. Di lingkungan sekolah pun bisa terjadi tidak? Bisa. Apa yang harus kalian lakukan? Tadi sudah disampaikan banyak sekali. Ketika sedang belajar, ketika sedang di ruangan, tiba-tiba terjadi. Ya, beberapa hal yang akan saya sampaikan itu jika saat terjadi gempa bumi di sekolah. Tadi sudah disampaikan ya, ketika di rumah, ketika di luar ruangan kayak apa. Nah, ini saya beberapa sampaikan di ruangan sekolah. Yang pertama, seluruh siswa-siswi, guru dan karyawan yang ada di dalam gedung atau ruangan untuk tetap tenang dan jangan panik. Kok terjadi guncangan, tenang dulu dan jangan panik. Kemudian berlindung menuju bawah meja. Di kelas kan ada kursi sama meja. Ya, berlindung di bawah meja, kepala serta leher dilindungi dari menggunakan tas atau benda-benda yang kira-kira aman untuk melindungi kepala dan leher. Pakai tas bisa ya, diambil pakai tas terus masuk di bawah kolong meja. Tetap tenang dulu, jangan panik, masih seperti itu ya. Setelah dipastikan guncangan gempa telah usai, semua siswa-siswi, guru dan karyawan memastikan teman-temannya ini ya, setelah sudah keluar semua, sudah dilindungi, kalian pastikan teman-teman terdekat kalian, teman-teman sekelas kalian, atau kalau di rumah keluarga kalian, pastikan masih ada yang tertinggal tidak di dalam ruangan. Pastikan, oh ke si aku burung karonyong nang dia kira-kira jadi luru, dicari anggota keluarganya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dicari, dipastikan apakah masih tertinggal di dalam atau sudah keluar semuanya. Nah, kemudian jika masih ternyata tertinggal di dalam gedung atau ruangan, pastikan kondisinya. Kalau memang sudah getarannya selesai, gempanya sudah selesai, pasti kalau orang yang sisa itu kalau masih hidup akan meminta tolong, bisa berteriak, atau enggak, kalau enggak minimal kita yang manggil di dalam. Oh, apa sih nang jero ya? Apakah masih di dalam ya? Dipanggil namanya. Nanti yang di dalam pasti akan respon. Kalau memang masih ada teman, saudara atau anggota keluarga yang masih tertinggal di dalam ruangan. Paham sampai sini ya? Nah, itu adalah sederhana. Yang penting jangan apa? Pertama, jangan panik. Lakukan pertolongan pertama jika ada korban jiwa, baik luka ringan maupun luka yang berat. Nah, nanti akan di luar akan kita praktekkan bersama-sama. Apa sih yang harus kita lakukan ketika ada yang di dalam gedung kena runtuhan? Ketika itu masih bisa dilakukan dengan kalian yang sudah memiliki pengetahuan, silahkan lakukan. Termasuk ketika mungkin pulang sekolah di jalan kok jenengan ketemu orang yang jatuh terpeleset, sederhana lah, lakukan pertolongan. Itu termasuk bagian dari pertolongan sederhana. Responnya kalian cepat. Kok melas temen ditulungi ya, jangan ngapa salah-salahi pecicilan barang akhirnya tiba, jangan ya. Kalau bisa lakukan, karena wong tiba yo tulungi, ajak teman-temannya ya, ajak, siapa tahu bisa menolong. Mas kenang nopo niki nganu lah niki lo dawah teng mriki. Nah, makanya saya terbiasa di tas itu membawa peralatan medis sederhana ya, pertolongan medis dasar sederhana, orang ketang plester, betadin, itu ditaruh di saku. Tidak berharap, tapi jika terjadi sesuatu minimal kita sudah membantu mengurangi resiko luka yang lebih dalam atau luka yang lebih panjang. Bilalah perdarahan itu terjadi sesuatu luka yang mengakibatkan darahnya keluar lebih banyak. Nanti akan diajari di sana apa yang harus dilakukan. Nah, nek wis wedi karo getih ya aja nulung. Jangan lakukan pertolongan. Tapi ketika kalian mampu, umpamanya kok satu aku nggak mampu, yo ditulungi nyong, tulungi ki rewangi junjung. Akhirnya dengan 2 orang, wah ki wong loro ora kuat, yo wong telu ora kuat, wong papat ora kuat, wong 5.
Kalau memang 5 orang tetap tidak, berarti harus memanggil orang dewasa atau memanggil tim teknis khusus yang memang atau puskesmas, atau memanggil siapa yang terdekat di lingkungan kalian, karena kalian sudah paham dan ngerti tentang itu. Ya, jangan nyongke jane wis tahu diwehi pengetahuan seperti itu, tapi lah men wae lah ngono, purah-purah gitu, jangan ya. Mulai dari setelah ini lakukan respon, lakukan pertolongan kepada orang-orang yang terdekat walaupun dari hal-hal kecil di lingkungan. Ya, ulang bareng-bareng ya, pelan-pelan karena panjang ini lagunya. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Ya, yang kedua, kalau ada gempa, berlindung bawah meja. Nanti sambil lindungi kepala, terus jongkok ya, seolah-olah di bawah meja. Ya, yang kedua, ayo. Kalau ada gempa, nah, dari pertama diulang. Bilangnya dari awal ya. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, berlindung bawah meja. Jongkok dulu. Yang ketiga, kalau ada gempa, jauhi jendela. Ya, di kelas kan ada jendela. Kenapa jauhi jendela? Dimungkinkan kalau kacanya pecah atau plafonnya itu hancur, bisa bahaya juga mengenai tubuh atau bagian vitalnya kita. Yang ketiga, jauhi jendela ya. Oke, dari pertama berdiri, main ngerang ngantuk. Ya, yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, berlindung bawah meja. Kalau ada gempa, jauhi jendela. Kalau ada gempa, dan yang terakhir ya, setelah jauhi jendela, berkumpul di tempat terbuka. Berarti lari ke lapangan atau yang luas. Yang terakhir, bila ada gempa, berarti apa? Jauhi jendela. Bila ada gempa, berkumpul di tempat terbuka. Ayo diulang dari pertama, berdiri. Ya, tadi sudah tak sampaikan prosedurnya ya. Jadi nanti kalau umpamanya sekolahan punya sirine tanda bahaya apa, ketika terjadi begitu dibunyikan, Anda langsung lindungi kepala, terus lari ke tempat terbuka dengan metode yang tadi nyanyikan itu. Go sareng-sareng. 1, 2, 3. Bila ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, berlindung bawah meja. Kalau ada gempa, jauhi jendela. Kalau ada gempa, nah, berkumpul di tempat terbuka ya. Diulang satu kali lagi, yang berkumpul di tempat terbuka belum kompak. Nah, ya, oke. Diulang ya. Ya. Yang terakhir apa? Ya, oke. Dari pertama saya ikut nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, berlindung bawah meja. Kalau ada gempa, jauhi jendela. Kalau ada gempa, berkumpul di tempat terbuka. Nah itu ada sirine, segera bergegas keluar. Segera bergegas keluar. Monggo Kak Muazin bisa memulai session pertolongan dasar. You must use here too. For selempetkan in here. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ulangi lagi nyanyi yang tadi. 1, 2, 3. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, berlindung bawah
meja. Kalau ada gempa, jauhi jendela. Kalau ada gempa, berkumpul dengan kerabat. Oke, berdiri. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya saya sama Mas Pepe sama Mas Agus mengawali terkait dengan teknik pertolongan pertama pada korban ya. Yang pertama, pertolongan pertama pada korban, kemudian cara evakuasi. Oke ya. Untuk yang pertama, langsung saja kita praktekkan, Mas, salah satu ke depan, Mas. Ke depan, tidur sini. Enggak apa-apa. Udah pada jinak semua ini, biar cepat waktunya. Oke. Biar cepat. Ada beberapa titik yang harus kita periksa. Yang pertama adalah di nadi. Kemudian yang kedua di leher. Kemudian yang selanjutnya oke. Setelah di nadi, di leher, kemudian terus di mana? Di mana? Di mana? Gimana? Tadi sudah di anu belum? Di hatimu. Sakit. Selanjutnya ada di dada ya. Oke. Aman. Aman ya. Ada berapa tadi? Oke, setelah kita mengecek denyut nadi, kemudian kita melakukan tindakan pertama. Pertama terkait dengan Oke, yang pertama ini posisi menolong orang pingsan. Pingsan dulu, belum sampai ke patah tulang atau patah hati. Oke. Belum kita menolong Terus dewi itu gejala ini rasanya langsung tua-tua sama kita coba dulu, silakan. Yang pertama dulu. Oke ya, cek dulu. Yo, jajal. Oke, praktek. Berdiri, lihat. Ayo praktek. Yo praktek langsung, nggak apa-apa. Pengen bisa enggak? Bergelangan. Aman. Dua ake. Dengerin. KRJP ceritanya. Anggap saja ini korban setengah pingsan atau setengah sadar. Kemudian cara mengangkatnya seperti tadi, dalam keadaan darurat dan dalam keadaan sendiri. Waduh, dua kate. Mbak, pinjam hasduk. Ulangi. Itu lagi narik sirai kok ora temenan. Cek ngono lho. Yang mantap. Ikuti dengan tangan disilang. Semaput. Posisi kepala jangan sampai. Lihat banget Kak. Lihat banget ini. Angkat set, Angkat. 2, 3. Tinggal jangan pakai sepatu inilah. Slip on biasa, close up. Tidak memungkinkan saya menggendong seperti tadi.
dia kan lebih gede. Kamu makanya harus kuat. Kalau misal kamu orang kuat gendong seperti tadi, papa. Kamu maju. Jadi di korban kan? Jalan. Kakinya diinjak. Yo, jalan pergi. Itu kalau korban terlalu besar. Kemudian yang kedua, buat kira-kira nggak gendong? Gendong kemudian di. Iya. Bawah jelas belum. Atau sebaliknya Semakin aja tinggi gantian itu korbannya. Coba. Coba yang lebih besar dari korban. Mantul. Enggak angkatnya, ini loh lehernya ditahan. Perhatikan. Ketika ini caranya kepala ini tidak Bergerak. mau Pak Mafid ya, berarti ditaruh di ketiak kita. Iya. Mampu ya gidor. Lebisan. Nah, sekali. Ya. Pelan aja langsung di alah gidor. Jangan ya. Pelan ya. Pelan-pelan wah. Ora halus-halusan belas sih. Perhatikan kepala masih Nempel. anteng ya. Ojo kepala ini dibiarkan seperti ini ya tugel. Oke? Yuk, coba. Dal. Tadi diulangi itu masih salah itu. Untuk bagian kepala jangan sampai Sampai ada gerak. pergerakan. Pelan-pelan saja. Nah, kalau ada patahan di leher gimana? Dia kalau ada patahan di leher, begitu dia gerak, mati, dibuang. Terus sembuh. Namanya bukan rescue. Emang bisa berulang. Yo coba. Yo coba. Sis, bukan. Ini loh, kamu di sini di leher. Nah, Yo. ini loh, ininya di belakang kepala. Nek wondo kan ya wis gampangane wong wis carane bocah tembakan langsung memang dia ada perlengkapan kan. Anu dari wong kan wis umumnya juga jedul. Liyane kuwi Bantalan leher.